membantu seseorang yang sebentar lagi mau menikah. Klien kita kali ini seorang perempuan namanya Anissa. Umurnya 20 tahun. Dan 3 bulan lagi dia akan menikah sama pilihannya. Ada sesuatu yang mengganjal yang dialami sama Anissa. Apa ya? Ya, saat ini kita akan membantu klien kita. Dia pengen mencari ayahnya karena sebentar lagi dia akan menikah. Nama klien kita adalah Anissa. Iya. Umurnya berapa? Umurnya 20 tahun. Terus dia udah lama banget gak ketemu sama ayahnya, udah bertahun-tahun. Jadi dia dari kecil ditinggal sama ayahnya. Oke, 8 tahun. Ya, umur dia 8 tahun. Ya. Dan saat ini dia mau menikah dan dia butuh wali nikah juga. Jadi tidak hanya buat wali nikah, tapi karena dia pengen ketemu sama ayahnya. Jadi kita sekarang udah dekat rumahnya. Ya. Kita akan ketemu dan membahas langsung sama Anissa. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Kita akhirnya janjian sama Anissa di rumahnya. Dikasih alamatnya, gua sama Feli menuju ke sana. Nah, pas sampai rumahnya, Anissa udah nunggu di situ. Kita ngobrol, ya kita jelasin. Tujuan kita adalah membantu Anissa untuk mencari ayahnya yang katanya menghilang, gak ada kabar. Ya sudah lama mas, sudah 12 tahun katanya. 12 tahun ini bukan waktu yang sebentar loh. Kamu single mas? Sama ibu. Oh, sama ibu berdua Ya, aja? berdua aja sama ibu. Kalau bapak sudah meninggal. Oh, sorry. Udah enggak? Udah lama? Udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Nah, sekarang katanya kamu mau mencari bapak kamu. Ya, jadi gini. Nah, ternyata Anissa ini ya, pengen ketemu dengan ayah kandungnya. Jadi ternyata sudah 12 tahun Anissa ini nggak pernah ketemu sama ayah kandungnya. Nah, terus wali nikahnya siapa? Siapa yang menjadi saksi dan siapa yang akan menikahkan Anissa? Ya pasti adalah ayah kandungnya ini. Namanya Rahman. Ayah kandung Anissa. Jadi ceritanya sewaktu umur 8 tahun Anissa ini orang tuanya cerai. Anissa dibesarkan sama ibunya dan ayahnya ini pergi menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Dibesarkan sama ibunya dan kemudian ibunya nggak lama kemudian kurang lebih 3 bulan dia menikah lagi. Dari umur 8 tahun sampai sekarang 20 tahun. Jadi Anissa ini tidak pernah ketemu sama ayah kandungnya. Karena itu di pernikahan yang sekali seumur hidup ini Anissa pengen wali nikahnya adalah ayah kandungnya. Nah ini yang jadi pertanyaan, kemana ayah kandungnya ini? Kenapa waktu itu ibunya cerai? Dan kenapa ayah kandungnya ini tidak pernah nengokin, jengukin Anissa? Ada apa ini? Apa masalahnya? Umur 0 sampai 8 tahun. Saya rasa bapak saya baik-baik aja. Tapi kenapa setelah itu ibu saya selalu bilang bapak kamu yang telantarin kamu.
Dan sampai saat ini saya mau menikah, dan saya nggak mau itu diwakilin sama orang lain. Saya maunya bapak saya sendiri. Ya kalau kamu sendiri udah coba usaha kemana mencari bapak kamu? Sudah tanya-tanya pada tetangga saya 12 tahun yang lalu juga. Bapak saya jadi supir metro mini sejak bercerai dengan ibu saya 12 tahun yang lalu. Kamu nggak coba cari ke keluarga bapak kamu? Om, tante. Baru saja Anissa menjelaskan kenapa dia pengen mencari ayahnya dan kenapa dia pengen menikah 3 bulan lagi. Tiba-tiba ibunya datang. Ini teman-teman aku yang mau bantuin. Ada apa ini? Kamu mau kemana? Kan udah diceritain mau cariin bapak. Cari bapak gimana? Ibu udah bilang kamu nggak boleh cari bapak kamu. Ibu ada teman-teman Anissa, ibu. Ibu tahu. Mas, ada apa ya ini ya? Iya bu. Saya ngelarang. Mau pergi kemana? Enggak, makanya saya juga dimintain tolong sama Anissa bu. Jadi dia minta tolong sama kita. Makanya kita mau datang ke sini. Ibu mereka baik, Bu. Kenalin dulu. Heran ibunya. Penasaran ibunya, ada apa ini? Merasa mungkin ibunya ini nggak dikasih tahu dan nggak diceritain sama Anissa. Dia agak nggak suka. Kenapa harus pakai kamera? Apalagi waktu Anissa bilang dia pengen mencari ayah kandungnya. Ini yang membuat ibunya nggak suka. Marah di situ ibunya. Ini masalah pribadi loh. Ini masalah masa lalu yang udah lama banget nggak pernah diotak-atik. Tiba-tiba Anissa membukanya dan pengen tahu dan kemudian bawa kita semuanya. Pasti marah ibunya ini. Nggak bisa, kamu yang tenang, kamu masuk ke dalam. Enggak, Bu. Kamu nggak sayang sama ibu. Ibu enggak. Nggak bisa mas, nggak mau, saya nggak mau. Pulang, aku maunya pulang, kamu masuk. Ibu. Kamu tuh nggak sayang banget sama ibu. Kamu mau pergi ke sana, pergi sana. Kalau kamu nggak sayang sama ibu, pergi. Nggak suka ibu kalau begitu. Cari bapak kamu, tapi kamu jangan pulang lagi.
Informasi yang pertama diberikan sama Anissa, kita datang aja ke Pool Metro Mini. Dulu ayahnya Anissa itu kerja sebagai supir Metro Mini. Lama dia kerja di sana Mas, sebagai supir. Ya kita coba tanya aja sama supir-supir di sana. Siapa tahu mereka masih kenal sama ayah saya. Ya namanya mencoba nggak ada salahnya kita. Akhirnya kita menuju ke Pool Metro Mini. Sampai di sana kita tanya sama beberapa orang dan waktu kita tunjukkan fotonya. Oh, 12 tahun Iya, yang iya, lalu. ini fotonya Pak, fotonya. Ya, benar, ya. Hah? Kenal Ya, Pak? Jadi Bapak kenal ya? Ya. Sekarang di mana Pak? Ada nggak Pak? Nggak tahu ya, dulunya lagi mobilnya lagi kecelakaan dulu mobilnya. Jadi Rahman ini terakhir mengalami kecelakaan. Dan seluruh penumpangnya cedera katanya. Bahkan ada yang meninggal Mas. Nah, sejak kecelakaan itu Pak Rahman itu langsung keluar kerja di sini. Jadi nggak apa-apa, bapak saya nggak apa-apa Ya Pak? kita nggak tahu. Coba aja tanya sama Tagor sana, dia keneknya. Dulu dia ini keneknya Pak Rahman. Tanya sama dia, pasti dia tahu di mana Pak Rahman. Nah diantarkan kita ini ke tempatnya Tagor. Dia lagi tidur di atas Metro Mini. Tagor ada yang nyari, Tagor. Ada yang nyari. Ini Pak Tagornya nih Pak. Oh, ada apa ini? Sorry Bang, ganggu bentar Bang. Ada apa nih bang? Ya. Aduh, Enggak, saya ini ada bang kamera bang. Hah? Ada apa kamera ini bang? Enggak, ini kamera di antv aja. Kita mau nanya-nanya aja. Lagi tidur Bang. Iya bang, ngantuk aku Sorry bang. Bang, aku bentar ya. Bang, dulu abang jadi keneknya Pak Rahman. Masih ingat ya Pak Rahman Bang? Udah lama sih Bang. Waktu kita sebutkan Pak Rahman, Tagor ini langsung ingat. Oh Pak Rahman, iya dulu supir saya itu. Oh iya bang, aku ingat bang. Iya bang, coba bang, aku lihat fotonya bang. Siapa tahu aku ini bang. Oh iya bang. Aku ingat bang, sekitar 5 tahun yang lalu bang. Sekitar 5 tahun yang lalu. Iya bang. Dia bekerja di sini bang. Dia kerja di sini bang, 5 tahun yang lalu bang. Nah, Pak Tagor ini cerita kalau memang benar Pak Rahman ini dulu waktu narik Metro Mini mengalami kecelakaan Metro Mininya. Dan hampir seluruh penumpangnya tewas jadi korban. Tapi untungnya Pak Rahman ini selamat, cuma luka-luka sedikit. Nah terus kemana Pak Rahmannya? Ingat Bang ya? Ingat ya Pak Rahman tadi ya? Iya bang, ingat bang. Aku ingat bang. Iya. Abang tahu nggak sekarang di mana dia? Sekarang kalau nggak salah dia jadi supir pribadi bang di rumah orang kaya bang. Iya bang. Bukan enak tuh. Sudah enak dia bang hidupnya bang sekarang bang. Alamatnya di mana? Alamatnya kalau nggak salah di daerah Kemanggisan mbak. Itu kapan Pak? Iya dia udah keluar dari sini hampir sekitar 5 tahun yang lalu lah mbak. Kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu lah. Berarti itu langsung kerja sama Sama orang kaya itu mbak. Jadi supir pribadi dia mbak. Iya. Ya, berarti dia waktu kecelakaan itu dia nggak kenapa-kenapa ya? Dia Sepertinya tidak kenapa-napa pak. berarti kan dia sehat. kerja Ya, lagi. sehat. Nama majikannya siapa Pak? Kalau nggak salah namanya Pak Danang mbak. Pak Rahman ini hidupnya udah enak, udah mendingan. Sekarang jadi supir pribadi di daerah Kemanggisan. Ya. Majikannya namanya Pak Danang. Coba aja Mas datang ke sana. Kalau nggak salah dari pom bensin tuh ke sana tuh ada kampus BINUS bang. Nah sebelahnya itu bang. Dari kampus Binus. Iya betul. Oh, Binus Kemanggisan ya Pak? Iya betul. Bener orangnya sama Bang ya? Sama. Betul. Betul bang. Kalau nggak salah itu bang. Ya udah Bang, kalau begitu saya coba ke sana Bang ya. Iya oke. Terima kasih bang. ya, Iya Bang. terima kasih. Ada Bang Togar nih. Iya terima kasih. Oke, Terima kasih mbak. makasih, Pak. Ya mudah-mudahan ketemu ya mbak ya. Iya, Bang terima Tagor kasih. ya. Iya. Bukan Bang Togar bukan ya? Mudah-mudahan ketemu ya mbak ya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Dapat alamatnya Pak Danang, tim kita suruh untuk survei. Tim kita suruh untuk cari alamat lengkapnya, baik itu RT maupun RW-nya.
Setelah dapat alamatnya Pak Danang, majikannya yang baru di daerah Kemanggisan, tim langsung ngecek ke sana. Setelah tim ngecek, cari informasi, tanya sama orang-orang di sekitar sana, akhirnya dapat. Ya, Pak Danang ya, punya supir namanya Pak Rahman. Kita datang ke sana. Kita ngeliat ada seseorang yang lagi memperbaiki listrik. Permisi. Ada, tapi ini kebuka sih. Kita langsung aja ya. Permisi Pak. Permisi. Ini benar rumahnya Pak Danang Pak? Oh iya, ini Bapak sendiri dengan... Yang ada di dalam aja gimana dalam. Oh, Pak Danangnya ada di rumah Pak? Oh iya. Makasih Bapak ya, ngapain Pak? Oh, atas apa setrum loh Pak, hati-hati ya. Nah. Isi Pak. Ini nggak salah rumah ya? Oh, rumahnya Pak Syafdan. Pak Danang. Pak Danang? Rame banget. Ada apa ya? Iya, kita dari Antv. Ini benar rumahnya Pak Danang? Iya benar. Oh benar. Iya. Eh, Kenapa, Mas? Pak Danangnya ada? Bapak saya lagi nggak ada. Oh, tadi kata Mas yang itu ada. Ada tadi manusia. Nggak ada lagi keluar ah. Ini dari mana? Ya, Dari Antv, Mbak. kita dari Antv. Enggak, ini Kenalan enggak, dulu. maksudnya- Ya, Iya, Mandala. kayak gini tuh terus ada Dikenalin. kamera gitu. Anissa. Kenalin. Ya, halo. Ya. Jadi gini Mbak, sebenarnya kita tuh mau ngobrol sama Pak Danangnya langsung. Iya bapak saya lagi nggak ada mas. Ya nggak ada ya. Mungkin Mbaknya tahu, mungkin saya cerita sedikit aja. Apa ada supir di sini yang kerja namanya Pak Rahman? Pak Rahmat. Iya. Yang supir kurang ajar itu. Anaknya Pak Danang ini bilang Pak Rahman ini sudah mengganggu rumah tangga orang tua saya. Hah? Kok kurang Kita ajar ya Mbak? kita nggak kenal Pak. Maksudnya benar kerja di sini? Iya dulu memang kerja di sini mas. Coba kasih lihat fotonya deh. Mastiin lagi. Ini foto. Dulu? Bapak kerja di sini tapi udah diusir sama bapak saya. Ini fotonya benar yang ini. Iya ini supir kurang ajar itu. Kurang ajarnya kenapa ya Mbak? Lu siapanya? Saya anaknya. Jadi ini anaknya. Enggak, jadi gini Mbak, ini saya jelasin sebentar. Jadi dia ini udah lama nggak ketemu sama bapaknya, hampir kurang lebih 12 tahun lah. Iya, dapat ibu pernah kerja di sini. Bener kerja di Iya sini? emang pernah kerja di sini mas setahun. Tapi udah diusir sama papa saya. Oh, setahun. Masalah apa Mbak, kalau boleh tahu? Dia ganjen mas. Ganjen? Wow. Dia godain mama saya mas. Ayah saya sendiri yang mencat Pak Rahman. Dia baru aja kerja di sini. Karena kelakuannya, karena sikapnya mengganggu ibu saya, akhirnya dipecat. Udah lah mas ya. Kalau mau cari Pak Rahman mending di luar sana aja, jangan di sini karena kita udah nggak ada urusan sama itu orang. Masa Mbak nggak tahu rumahnya di mana? Saya nggak tahu mas. Terakhir ya diusir sama papa saya. Habis itu saya nggak tahu dia kemana. Oh, emangnya pas kerja tinggalnya di sini Mbak? Ya dulu sih tinggalnya di sini mbak. Tapi ya karena dia ganjen, makanya diusir sama papa saya. Mana sih Mbak? Dia godain mama saya mbak. Kaget ini Nisa. Masa akhirnya seperti itu sih? Bener nggak ini? Nah gue bilang sama Nisa, jangan langsung percaya. Coba telusurin dulu, coba cari buktinya. Kalau buktinya sudah keluar, nah ini baru ini jelas. Ya nggak usah nunjuk-nunjuk juga mbak. Saya kan baik-baik di sini ya. Saya cuma nanya bapak saya itu doang. Nggak ganggu lo itu udah bikin keluarga gue hancur. Tahu nggak sih lo? Ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu mbak. Saya cuma mau cari informasi. Udah lo nggak usah cari di sini, cari di luar sana. Haus deh. Dari rumahnya Pak Danang, hampir saja kita nggak dapat informasi apa-apa. Nah pas kita mau keluar dari rumahnya Pak Danang, tiba-tiba orang yang betulkan listrik tadi nyamperin kita semuanya. Mas, ini mas. Kenapa? Pak Rahman udah pindah kerja mas, nggak di sini lagi. Oh udah pindah kerja. Iya, kemana pindahnya? Di daerah Pulau mas, yang saya dengar mas, deket-deket flyover itu loh mas. Tiga flyover. Itu usahanya tuh kalau nggak salah lapak-lapak barang rongsokan mas. Nyetir Bapak sih di sana Ya, jadi supir. yang saya tahu jadi driver.
Maksudnya dia nganter-nganter ini barang-barang bekas itu. Iya. Itu kapan Pak? Udah agak lama sih mas, sejak keluar dari sini. Itu bener Pak, dia tadi bilang suka godain istrinya Pak. Hah? Pak Rahman orang baik kok mas. Oh. Jadi nggak benar, nggak benar kalau ganjen bapak saya. Bapak, majikan saya suka kecemburuan. Oh. Iya, iya. Berarti nggak bener itu ya? Iya. Dari orang yang perbaikin listrik dapat informasi kalau ternyata Pak Rahman ini sekarang kerjanya di tempat barang-barang bekas. Dia sebagai supir di sana. Oke Pak, kalau gitu makasih banyak Pak ya. Iya. Bapak nggak ada nomor teleponnya Pak? Wah saya kok nggak tahu bu. Oh iya iya. Pokoknya dirongsokan ya Pak ya. Iya. Makasih banyak ya Biar Pak aku ya. deket Iya. flyover ya. Iya Pak. Oke, makasih ya Pak ya. Nah, keesokan harinya ternyata tim sudah menemukan tempat barang rongsokan di mana Pak Rahman kerja. Kita langsung menuju ke sana. Ini banyak banget Pak barang bekas. Sampai di tempat barang-barang bekas, kita ketemu sama salah satu orang di sana. Isi Pak. Iya. Ya Pak, maaf ganggu Iya. sebentar Pak. Iya, iya. Ya, saya Mandala Pak dari Iya. Antv. Dari Ini kenalin teman-teman Pak ini. Oh iya iya. 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 Pak. Ada apa ini? Enggak Pak, saya mau numpang nanya. Iya. Kita itu dapat informasi kalau nggak salah Pak Rahman itu kerja di sini juga Pak. Pak Rahman. Iya, dia katanya bagian ngangkut-ngangkut apa Pak Rahman. mindah-mindah. Pak Rahman yang mana Ini ya? fotonya Pak. Ini nih, Pak, Pak Rahman ini. Oh, Lihat dulu Pak, lihat dulu. Pak Rahman ini. Iya. Ya, kalau dia itu kerja di sini, tapi itu dulu. Udah nggak kerja di sini. Oh, kenapa Pak nggak kerja di sini? Waduh, nggak tahu udah. Orang dia nggak bilang sama saya. Oh gitu. Oh, nggak ada Iya. masalah apa-apa pindah gitu. Enggak. Pindah juga saya nggak tahu. Oh, nggak ngomong sama Bapak pindah. Enggak. Oh, nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu nggak ada gitu. Oh gitu. Iya. Terus sekarang kemana Pak ini Pak Rahmannya? Atau tinggalnya di mana Bapak tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, mungkin ada teman-teman yang kenal mungkin Pak. Tahu mungkin di mana rumahnya temannya Pak. Mungkin tanyain boleh Pak. Nih, Ini Pak Rahman ini Pak. Iki. Kan pernah kerja di Sampai sini. dulu orang. Kurang tahu. Masa nggak Tahu. dikenal nggak? Nggak. Pak, kalau Ada ya? boleh tahu di sini kan kerja jadi apa ya Pak? Oh, dia itu supir. Supir dia tuh kalau nganterin barang-barang gitu. Kalau bos mau ngirim barang, nah dia yang nyupirin. Iya. Barang-barang bekas ini semua Pak. Ya? Iya, barang-barang bekas ini. Nah, kalau bos mau jual, mau kirim tuh, nah dia yang nyupirin. Itu kapan terakhir ya Pak? Waduh, kayaknya 2 tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun dah. Udah lama ya Mas? Ya? Udah lama. Orang di situ bilang bahwa Pak Rahman ini udah lama nggak kelihatan, nggak tahu kemana, nggak izin, nggak bilang-bilang, tiba-tiba ngilang begitu saja. Kalau saya mau tahu keberadaannya bapak saya ini, saya harus tanya ke siapa Pak? Oh, begini aja deh. Tanya sama Mbak Sri. Mbak Sri itu karyawan di sini. Dia bagian keuangan. Emang Iya. kenapa harus tanya dia Pak? Gini ya, dulu dia itu pernah dianterin sama Pak Rahman itu dulu. Dia kalau keluar tuh, Pak Rahman yang nganterin. Mas ini. Sering ya. Tiap malam, pulangnya malam gitu. Sama Mbak Sri itu, dianterin. Maksudnya Mbak Sri ini pacaran dengan bapak saya atau gimana? Ya, sepertinya gitu. tugas kali Pak, pas tugas pas dia pulang disuruh sama bos nganterin dia kali. Tapi deh, saya tahu sendiri. Dia itu ya kalau pulang malam tuh ya, dianterin sama Pak Rahman tuh Mbak Sri. Kalau turun itu, gini-gini nih. Peluk Pak. Ya digendeng-gendeng, dipeluk-peluk, dianterin. Bapak lihat sendiri. Oh, saya lihat, soalnya saya sering kerja malam di sini. Ya nggak apa-apa kalau mereka maksudnya suka, kenapa Pak maksudnya? Ya, tapi kan Mbak Sri itu kan udah punya suami.
berduaan gitu Pak? Hah? Berduaan gitu? Iya. Kok Bapak tahu semuanya sih Pak? Bapak suka ngintip mereka? Saya kan sering kerja malam di sini. Berarti bener dong, ibu saya nggak boleh cariin bapak saya karena kelakuannya kayak gitu. Tadi di sana godain majikannya, sekarang godain Mbak Sri. Bapak bener Pak nggak gosip Pak? Enggak, saya emang nggak pernah gosip. Itu barusan ngomong tadi. Ya itu mah, iya kan nanyain. Katanya Pak Rahman. Ya gitu, itu kelakuannya deh. Oh gitu. Iya. Tapi bukan Bapak suka sama si Mbak itu kan? Enggak lah. Hah? Saya mah di sini cuma karyawan. Oh, karyawan. Iya. Iya, iya. Nah, terus Mbak Srinya mana? Atau di situ? Ada deh. Jadi di mana Mbak Srinya? Lagi cuti. Oh, sampai kapan cutinya? Wah nggak tahu dah cutinya sampai kapan. Oh, kalau rumahnya mana Mbak Sri? Rumahnya. Bapak tahu nggak Nih, rumahnya? Tahu. Soalnya saya dulu pernah ke rumahnya waktu hajatan. Waktu nyunatin anaknya, saya pernah ke rumah Basri. Dia itu di Kalideres, Oke Pak, kalau gitu. Iya, Makasih banyak Pak ya. Iya. Ya, kita pamit dulu Pak. Iya. Iya berarti bener dong Kak, apa yang bilang ibu aku selama ini. Kalau bapak aku itu ternyata kayak gitu, aku udah dapet jawabannya. Ya ini kan katanya cuma nganterin doang. Kan kalau nganterin bukan berarti mereka pacaran atau mereka serius ya katanya. Ya tapi kan karena itu juga yang bikin bapak aku keluar dari sini, berarti kan itu bukti. Loh, emang bapak kamu nggak di sini gara-gara itu? Ya kan tadi bapaknya emang bilang gitu. Ya, semua berita kan kita tampung, ya kan kita terima. Tapi kan belum tentu semuanya itu benar-benar terjadi. Contohnya kemarin waktu kita datang ke rumahnya Pak Danang, anaknya bilang hal yang negatif. Tapi ada tukang kebunnya bilangnya enggak seperti itu. Ya mungkin bapak tadi mungkin ya kita nggak tahu, mungkin naksir sama Mbak Sri, ya kan. Terus dia ngomongnya macam-macam sama bapak kamu. Jadi terima aja dulu, tapi jangan ditelan mentah-mentah, jangan percaya begitu saja. Ya, kita lihat dulu kebenarannya. Ya, ntar kamu jadi kesel malah nggak mau nyari nanti. Mau nyari kan? Mau. Iya, makanya. Ya sudah, kita langsung aja ke daerah Kalideres ya. Kasihlah kita alamatnya. Dari barang-barang bekas kita menuju ke rumahnya Sri. Nah, pas sampai di rumahnya Sri, kita ngelihat di situ ada bapak-bapak lagi rawat burung di situ. Misi Pak. Iya Pak, dari mana Pak? Maaf Pak, mengganggu bentar Pak. Iya. Iya, saya Manggala dengan Pak siapa nih? Saya Pak Yoga. Pak Yoga. Iya, ini rumahnya Bu Sri Pak. Betul Pak, Ya maaf, ini dengan siapanya? suaminya Pak. Oh, suaminya. Iya Pak, ini Pak kebetulan kita tuh mau ketemu sama Ibu Sri, ngobrol sebentar bisa Pak? Oh orangnya nggak ada Pak. Mana ya Pak? Saya nggak tahu, dia nggak izin sih dia pergi kemana-mana. Kapan pulangnya Pak? Saya nggak tahu Pak. Dia tuh pulangnya jam berapa saya udah nggak ngurus dia lagi. Kan istri bapak. Saya udah nggak tahu lagi dia, saya nggak ngurus dia lagi karena sudah lama dia tuh. Saya udah Saya nggak bisa ketemu Pak ya sama ya? nggak bisa Pak. Kerja di mana sama Pak? Saya nggak tahu juga Pak. Ada urusan apa Pak dengan istri Pak? Kita permisi, kita jelaskan maksud dan tujuan kita, pengen ketemu sama Mbak Sri. Dan Bapak itu langsung nggak suka. Iya, Ibu Sri itu kan dulu kerja di barang-barang bekas tuh Pak ya? Iya. Iya, nah, saya mau tanya, ada temannya di situ yang kenal sama Ibu Sri Pak. Makanya saya mau tanya teman saya itu. Iya. Siapa Pak? Pak Rahman. Pak Rahman, jangan cerita soal Pak Rahman. Saya benci saya dengan dia. Kenapa Pak? Karena Pak Rahman lah istri saya itu sekarang jadi nggak benar. Merusak rumah tangga saya, merusak anak istri saya. Gara-gara Pak Rahman. Jangan sebut-sebut Pak Rahman. Yang ini? Betul. Pak Rahman yang ini? Betul kok. Mbak siapa ini? Saya anaknya. Anaknya. Oh, saya nggak mau tahu lagi. Soalnya dia nggak, saya nggak tahu Pak Rahman punya keluarga juga. Yang jelas dia tuh ada main dengan istri saya. Bapak lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Saya nggak percaya, Bapak jangan fitnah. Saya ini yang lihat sendiri kok. Kenapa saya harus fitnah? Panggil Pak Rahman kalau ada. Saya juga kepengen ada. Bapak tahu bapak saya di mana? Saya nggak tahu. Saya udah nggak ada urusan lagi sama dia. Kalau di kemarin malahan saya ingin pejak-pejak dia. Ini benar Pak. Kenapa saya harus bohong Pak? Ini kenyataan Pak. Bapak udah pernah ketemu sama Pak Rahman itu?
Gak suka. Sering pergi dengan istri saya. Kok Bapak bolehin? Katanya kan urusan bisnis. Saya nggak tahu benar apa enggak. Oh, terus Bapak bisa bilang istri Bapak berubah karena Pak Rahman kenapa? Kan bisnis katanya. Kan saya suaminya. Tahu dong perubahan-perubahan istri saya. Yang biasanya bagaimana, manis, sekarang berubah. Saya sidik-sidikin, ternyata dia ada main dengan Pak Rahman. Saya benci saya dengan dia. Kenapa, Pak? Karena Pak Rahman lah istri saya itu sekarang jadi nggak benar. Merusak rumah tangga saya, merusak anak istri saya. Gara-gara Pak Rahman. Jangan sebut-sebut Pak Rahman. Yang ini, Betul, Pak Rahman yang ini. betul kok. Mbak siapanya? Saya anaknya. Anaknya. Kok saya nggak mau tahu lagi. Soalnya saya nggak tahu Pak Rahman punya keluarga tidak. Yang jelas dia tuh ada main dengan istri saya. Bapak lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Saya nggak percaya, Bapak jangan fitnah. Saya ini yang lihat sendiri kok. Kenapa saya harus fitnah? Panggil Pak Rahman kalau ada. Saya juga kepengen ada. Bapak tahu bapak saya di mana? Saya nggak tahu. Saya udah nggak ada urusan lagi sama dia. Kalau kemarin malam saya ingin bejak-bejak dia. Ini benar Pak. Kenapa saya harus bohong Pak? Ini kenyataan Pak. Bapak udah pernah ketemu sama Pak Rahman itu? Gak suka. Sering pergi dengan istri saya. Kok Bapak bolehin? Katanya kan urusan bisnis. Saya nggak tahu benar apa enggak. Oh, terus Bapak bisa bilang istri Bapak berubah karena Pak Rahman kenapa? Kan bisnis katanya. Kan saya suaminya. Terus? Tahu dong perubahan-perubahan istri dengan saya. Yang biasanya bagaimana, manis, sekarang berubah. Saya sidik-sidikin, ternyata dia ada main dengan Pak Rahman. Berapa lama Pak kejadian? Udah lama Pak, cuman saya belum masih menyelidiki Pak. Maksudnya sampai sekarang berarti? Betul. Bapak masih menyelidiki, katanya tadi udah Saya lihat. pengen cari bukti Pak. Kalau dia Tadi kata selingkuh lihat beneran. sendiri. Betul, saya melihat kan. Hah? Dia sering jalan, sering bermesraan. Tapi saya pengen lebih dari itu untuk jadi bukti. Kemesraan ini Bapak bermesraan kayak gimana sih Pak? Wah, Bapak udah punya istri belum Pak? Udah Pak. Pasti tahu lah. Yang dibilang kemesraan itu kayak gimana? Enggak, soalnya Bapak tadi bilang Bapak udah lihat sendiri, terus sekarang lagi menyelidikin yang benar yang mana. Begini Pak, dulu istri saya itu sayang sama saya. Lalu kontraknya putus saya. Iya. Ya, tapi belakangan ini Pak, jauh berubah. Saya selidikin ada apa. Ternyata dari mulai tetangga ngasih tahu, sering jalan. Kemudian saya lihat sendiri. Dan sekarang Bapak nggak tahu di mana Nggak tahu Pak, saya sudah nggak mau ngurusin lagi soalnya Pak. Plat nomor naik apa ya? Jemputnya pakai apa biasanya sama Pak itu? Udah deh Pak, Oh, nomor Saya telepon sudah- istri Bapak mungkin? saya Boleh sudah minta nggak nggak mau Pak? bicara soal Pak Rahman lagi deh Pak. Ini benar. Udah kayaknya. Aku udah hopeless sih. Kayak jangan langsung percaya deh. Aku udah bingung banget. Udah banyak banget yang bilang kalau bapak aku itu seperti itu. Jadi kayaknya untuk nemuin dia udah hopeless deh. Aku udah bilang sama Lisa kan, jadi kalau dapat informasi yang kurang mengenakan, jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita harus cari tahu dulu buktinya. Bapak tadi kan ngomongnya aja belibet begitu kan? Iya, tapi sekali dua kali nggak apa-apa lah Kak. Tapi ini udah 3 kali dan 3 orang sama gitu ngomongnya kayak gitu. Ya, tapi infonya masih sama kayak yang Pak kita datengin sebelum ini loh. Yang bilangnya Enggak. diantar jemput segala Nah, macam. kayaknya cuma diantar jemput deh. Kalau diantar jemput kan biasanya kalau dia ada apa-apa kan tetangga bisa tahu, dia bisa malu kan? Iya kan? Iya. Iya, makanya kita coba tanya tetangga aja deh. Biasanya kalau sering kan biasanya tetangganya kan lihat dia pulang sama siapa, ya kan? Bener nggak mesra atau enggak ya kan? Dari rumahnya Mbak Sri
Kita tanya di situ ada tetangga, seorang ibu-ibu. Makanya kita coba tanya-tanya dulu deh. Ada orang nggak sih? Oh itu tadi. Bu. Isi bu, mau nanya. Ibu kenal sama keluarganya Ibu Sri? Kenal dekat. Iya. Ibu ini langsung bilang, iya kenal mas saya. Mbak Sri ini orangnya baik mas. Tapi sayangnya suaminya ini emosian mas. Suaminya ini suka main tangan mas. Enggak, maksudnya ini Pak Rahmat suka main tangan. Dia suka cemburuan, yang tadi bilang. Jangan-jangan dia cuma cemburu saja ngelihat Mbak Srinya diantar sama orang. Itu bapaknya suaminya itu temperamen. Galak. Mbak Sri kabur kemarin abis digebukin. Oh, ya Pak, terus digebukin ya pasti kabur. Iya, Cuma gara-gara diantar jemput doang ibu itu. iya. Terus udah gitu dianya tuh kerja di kantoran bermasalah, akhirnya dipecat. Siapa? Suaminya Mbak Sri. Oh, tapi kalau masalah yang Mbak Sri dengan Pak Rahman pacaran itu memang benar? Yang katanya suka pegangan tangan gitu, ibu benar? Kalau kayak gitu saya kurang tahu, soalnya yang saya tahu dianterin pulang tiap malam. Oh cuma diantar pulang gitu aja? Iya. Terus Pak Rahmannya turun? Apa di mobil doang atau di motor aja? Kalau saya lihat sih nggak turun, cuman Mbak Sri aja masuk ke dalam. Iya kan, mungkin kan emang tugas kantor dia nganterin Mbak Sri. Iya benar. Terus kok ibu tahu kalau itu Pak Rahman? Ya kan saya suka lihat. Oh kenal Hampir tiap berarti? hari. Kenal Hampir tiap hari ya lihat. Saya lihat benar itu orangnya. Saya lihat. Bukan? Iya, belum tentu benar ibu ya. Belum tentu, maksudnya belum tentu kalau Bu Sri pacaran sama orang ini belum tentu kan? Kalau itu mas saya nggak tahu. Kalau tahu diantarin ya. pulang iya tiap malam. Iya iya. Gitu. Ya mungkin tugas kantor kan, Iya. ya bisa jadi. Terus kalau untuk orang ini sendiri tahu nggak Bu? Kalau setahu Di saya mana? kayaknya nggak pacaran deh. Dan tangannya bilang, benar mas, antar jemput inilah yang dicemburin sama suaminya. Dipikirnya Mbak Sri sama orang yang terjemput ini ada main. Iya, cuman di belakang jok ada 2 orang kalau nggak saya. Oh berarti nggak berdua? Rame-rame ya Bu? Iya. Berarti emang untuk bisnis aja itu buat antar jemputnya. Kali saya juga pernah tahu kayak gitu. Ini sekarang ada di mana bu ya Pak? Rahmannya Pak Rahmannya ada informasi nggak Bu? tinggal di mana atau mungkin kerja di mana saat ini, tahu nggak? Pernah cerita nggak sih Bu Sri sama ibu? Cemburulah suaminya Mbak Sri ini sampai suatu saat ketika Mas Rahman ini lengah. Suaminya tuh pernah nyuruh orang buat gebukin Pak Rahman. Gebukin? Terus bapak saya gimana sekarang? Ya dianterin pulang sama suami saya sama Pak RT. Kemarin saya tahu alamatnya Pak Rahman. Alamatnya di mana Bu? Misalnya di Gang Asem, daerah Senet. Dapat alamat kontrakannya Pak Rahman. Cina, lo ngomong apa aja lo? Udah. Apa dia lo? Bubar dah. Bubar. Ayo, ini semua bubar. Bubar. Iya Pak. Bubar. Ya udah, yuk. Ya bubar ya, yuk. Udah, yuk, bubar yuk. Masih nih. Ya. Udah, Bubar ya. Gosip aja dimuat tuh. Bang. Bubar. Ketemu dengan orang yang ada di kontrakan itu, ternyata orang itu adalah pemilik kontrakan. Waktu itu Pak Rahman dalam kondisi digebukin, berdarah-darah, memar di mana-mana, diantar ke kontrakan itu. Karena kontrakan itu ada teman dekatnya Pak Rahman. Jadi gini Pak, ini kan sebenarnya kita itu bantuin Mbak Nisa ini. Ya Mbak Nisa ini pengen ketemu sama ayahnya, ayah kandungnya Pak. Dari umur 8 tahun dia ini udah kepisah sama ayah kandungnya karena ibunya cerai sama ayahnya Pak. Nah ayahnya itu namanya Pak Rahman. Nah bapak ini temen ya? Temen dekat? Saya teman dekat sejak SMP sih. Dari SMP? Lama berarti. Tinggalnya? Lamanya. Tinggal di sini. Maksudnya tinggal di sini juga? Iya. Berarti tahu dong waktu dia nikah sampai? Saya tahu persis Pak Rahman. Pak Rahman itu sebenarnya orang baik. Ya. Ini siapa ini? Anaknya nggak di Bisa sana? Pak. Anak adik saya Pak Rahman. Iya. Oh, Ini anaknya nih
Pak. Iya. 8 tahun itu yang ditinggal itu cerai kan. Iya, kasihan Nisa. Selama ini bapak kamu kangen sama kamu ini selama ini. Saya juga kangen Pak sama Papa. Dia difitnah kan sama ibu kamu. Maksud Bapak difitnah seperti apa? Ya ibu kamu kan selingkuh. Ibu saya Pak. Yang selingkuh ibu saya. Iya, ibu kamu selingkuh. Jadi memfitnah katanya Pak Rahman lah yang selingkuh. Padahal ibunya sendiri yang selingkuh. Gini loh Nis, Pak Rahman itu orang baik. Pak Rahman itu nggak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi Justru yang dituduh dia selingkuh dan ganti segala macam itu salah ya Pak? Waduh, salah besar. Sebenarnya itu yang Sampai selingkuh itu. digebukin kan Pak? Iya, sempat digebukin. Terus gimana Pak kondisi Bapak saya waktu digebukin itu Pak? Bapak saya baik-baik kan Pak? Mama saya masih hidup kan Pak? Terharu di situ Anissa. Dia nangis di situ. Selama ini dia mengira ayahnya ini bajingan. Selama ini dia mengira ayahnya ini salah. Selama ini dia mengira ayahnya yang selingkuh dari ibunya. Tapi ternyata Sekarang adik Nisa ngeliat kan, semenjak kejadian di fitnah itu, Pak Rahman sampai sekarang belum menikah. Malah sebaliknya, ibunya Anissa yang menikah. oh, jadi begitu ceritanya Pak. Iya, Ini Pak Rahman cerita sama Bapak semuanya. iya semuanya dia cerita. Ya unek-uneknya dia selama ini dicurahkan sama saya semua. Jadi sampai sekarang Pak Rahman ini belum berkeluarga Pak. Jadi dia sendiri. Dia sendiri Pak. Astagfirullahaladzim. Semenjak kejadian itu, Pak Rahman jadi cacat. Cacat? Iya, Apanya kakinya yang cacat? pincang sebelah. Itu karena digebukin Pak? Iya, kejadian itu. Sampai sekarang dia nggak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia nggak bisa kerja, nah terus dia biaya dari mana? Ya selama ini hidup sama saya, makan sehariannya juga sama saya. Oh Bapak yang bantu dia. Iya, sedikit banyaknya ada rezeki saya bantu dia. Ya, karena dia malu hati atau dia merasa nggak enak numpang di rumah kawannya, dia pamit katanya mau usaha ke tempat lain sih. Terus sekarang posisinya Bapak saya di mana Pak? Sekarang bapak kamu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dia itu Maksudnya gimana Pak? dia itu tinggal di masjid jadi marbot. Gue sama Anissa akhirnya menuju ke tempat Pak Rahman. Katanya dia menjadi marbot di sebuah masjid. Kamu mau nelfon siapa? Aku mau nelfon Mas Ari Kak. Halo, halo Mas Ari. Mas, aku mau ketemu Bapak, Mas. Aku mau ketemu Bapak. Di masjid, Mas. Iya, Bapak jadi marbot sekarang. Masih deket halte, Mas. Deket halte. Iya, Mas. Mas, bentar dulu, Mas. Mas, kalau bisa coba Mas ajakin ibu ya. Siapa tahu dari situ kondisinya akan lebih baik lagi.
Ma, ini Anissa, Ma. Kamu ya. Gak menyanyikan kamu sayang. Maafkan Bapak ya sayangnya. Ya. Anissa juga minta maaf, Pak. Ya. Anissa mau nikah, Pak. Bapak mau kan jadi wali nikah Anissa? Pasti nak. Pasti. Dengan siapa kamu menikah nak? Dengan Mas Arik, Pak. Baik. Dan gak lama kemudian, pas Pak Rahman sama Anissa saling berpelukan, melepas rindu antara ayah dan anak di sini, tiba-tiba Anissa, pulang kamu. Ngapain kamu sini? Ibu. Kamu jangan ikut campur. Kamu mau pihak ke saya atau ke dia? Ibu, ini Pak. akhirnya Ibu Retno, ibunya Anissa, terbongkar bahwa dia yang selingkuh terlebih dahulu. Ya, karena ketahuan dia malu, akhirnya dia minta cerai. Habis cerai, belum sampai 3 bulan dia menikah lagi. Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Bijaksana, dan Allah Maha mengetahui siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang melakukan kejahatan, walaupun ditutup-tutupin, tetap akan kecium baunya.
tetap akan ditunjukkan sama Allah. Nih yang salah, ini yang benar. Jadi walaupun ditutup-tutupin dengan apapun juga, ya sampai kapanpun juga tetap akan tercium baunya dan suatu saat nanti pasti akan ketahuan. Karena itu sebagai umat manusia, ya marilah kita mulai saat ini sebarkan kebaikan ke seluruh umat. Sebarkan rasa cinta, rasa sayang ke seluruh umat. Insya Allah kalau kita sebarkan kebaikan, insya Allah kalau kita sebarkan rasa cinta, insya Allah kalau kita sebarkan kasih sayang, mereka semua akan menyayangi kita, mencintai kita, dan memperhatikan kita, serta melindungi kita. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti. Mungkin tuh